Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Pripun? Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong, hari ini Pak Firman dan Bu Hadis akan melakukan praktek coaching ya. Ya, Dalam kegiatan praktek coaching nanti atau dalam kesempatan kali ini, saya selaku observer akan mengamati pelaksanaan praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Firman dan Bu Hadis. Apakah alur tirtanya sudah kelihatan, diantaranya tujuan umum, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebelum praktek coaching dilaksanakan, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pada Pak Firman selaku coach. Yang pertama, Pak Firman, pertanyaan pertama ya, kompetensi coaching apa yang akan Pak Firman laksanakan pada kegiatan praktek coaching kali ini? Makasih Pak. Yang pertama, saya ingin berupaya dalam memberikan coaching kepada Bu Hadis. Saya bisa mempunyai yaitu memunculkan keterampilan untuk kehadiran penuh. Yang berikutnya adalah saya mampu untuk mendengarkan aktif apa yang permasalahan yang dimiliki oleh Bu Hadis, dan harapannya saya dengan beliau menyampaikan masalah tersebut, saya bisa memberikan pertanyaan berbobot yang bisa menggali Bu Hadis tadi secara mandiri menemukan masalah dari menemukan solusi dari masalah beliau. Seperti itu. Harapan saya seperti itu. Jadi untuk pertanyaan yang kedua ya Pak Firman, kompetensi yang mana yang perlu jenengan kembangkan dalam observasi kali ini? Ya, dari semua alur coaching itu saya juga perlu mengembangkannya, termasuk saya mengetahui tujuan dari coaching tadi. Terus saya mampu untuk mengidentifikasi masalah yang dimiliki oleh Bu Hadis. Dan berikutnya saya juga ingin tahu rencana atau aksi dari Bu Hadis itu. Dan yang terakhir itu saya juga ingin tahu tanggung jawab Bu Hadis dalam melaksanakan rencananya tadi. Mungkin siapa yang terlibat di dalamnya, atau mungkin tahapan-tahapan yang dilakukan Bu Hadis, atau mungkin ada penjadwalan seperti itu. Iya, baik sekali Pak Firman. Pertanyaan yang terakhir ya, berkaitan dengan apakah indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan dalam diskusi Pak Firman nantinya. Yang pertama tentunya Bu Hadis selaku coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan beliau secara mandiri. Terus nanti juga saya bisa membuat jadwal yang terstruktur, ya, dimana agar bisa melihat ketercapaian atau keberhasilan dari rencana atau aksi yang disampaikan Bu Hadis, dan untuk mengetahui tanggung jawab beliau dalam menyusun rencana aksinya seperti itu. Dan alur tirta itu semua terlaksana dengan baik. Depannya seperti itu. Baik Pak Firman, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Firman dan Bu Hadis melaksanakan kegiatan coachingnya. Bisa dimulai dari sekarang. Makasih ya Pak ya. Silakan. Monggo Bu Hadis. Baik Pak. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi Bu Hadis. Ada yang bisa saya bantu? Ada sekali Pak. Gini, saya pengen curhat seperti itu. Oh, pengen curhat. Terus nanti harapan Bu Hadis setelah curhat dengan saya, keinginannya apa ini? Ya, ingin biar hati saya itu lebih plong gitu Pak. Seperti ini Pak. Saya itu kan ada permasalahan di kelas. Ya. Siswa saya itu cenderung kurang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi mereka itu cenderung hanya mengikuti apa yang saya katakan. Mereka kurang
inovasi, kurang kreativitas seperti itu Pak. Oh, jadi di sini saya dari yang saya bilang Bu Adis ingin membuat anak itu lebih berkreasi, punya inovasi. Di Bu Adis merasakan ada suatu permasalahan. Nah, bisa disampaikan nggak kira-kira apa sih hambatan, kendala sampai anak belum bisa memaksimalkan kemampuannya itu dalam belajar? Ya, jadi kalau saya lihat di kelas itu selama proses pembelajaran mereka itu lebih sering mengantuk seperti itu. Mungkin karena geografi itu kan jam pelajarannya 3 jam full. Nah, mungkin mereka ada perasaan bosan, mengantuk seperti itu. Jadinya mereka itu kurang motivasi dalam pembelajaran seperti itu. Oh, jadi yang pertama mungkin gara-gara mapelnya ya, itu saja. Terus dalam satu pertemuan ada 3 jam seperti itu ya. Nah, setelah mengetahui itu, ada nggak kemampuan dari Bu Adis yang bisa Bu Adis maksimalkan agar membantu siswa Bu Adis agar lebih kreatif, lebih semangat dalam belajar, terlihat dan lebih inovatif? Ada nggak kemampuan dari Bu Adis yang bisa Bu Adis maksimalkan? Ya, saya tuh ingin dalam proses pembelajaran itu saya jadi guru juga ingin punya inovasi seperti itu. Misalnya membuat media pembelajaran yang interaktif. Kemudian dalam proses KBM itu juga saya pengen ada kegiatan yang aktif, ada timbal balik antara saya dengan siswa, tidak cuma saya saja yang ceramah seperti itu. Jadi saya pengennya membuat suasana kelas itu menjadi menyenangkan, aktif seperti itu. Oh, berarti Bu Adis kalau saya tangkap ya berarti mampu membuat pembelajaran interaktif, berarti punya kemampuan untuk seperti membuat media pembelajaran gitu ya. Nah, boleh diceritakan nggak kira-kira pernah membuat media pembelajaran apa yang Bu Adis pernah buat? Saya pernah buat PPT, kalau PPT mungkin sudah umum ya Pak. Iya. Kemudian Canva, kemudian juga misalnya saya kalau buat kuis itu pakai Quizizz. Kemudian kalau saya minta pendapat siswa itu saya juga buat di Padlet seperti itu. Jadi agar mereka itu punya inovasi dalam teknologi seperti itu. Menarik sekali nih. Berarti kan di sini sebenarnya Bu Adis punya potensi untuk bisa mengembangkan kreativitas siswa tadi dengan harapan dengan memberikan media siswa lebih tertarik lagi. Terus ada nggak misalkan ternyata siswa kurang menarik nih dalam media PPT mungkin dengan gaya belajar anak tadi, ada nggak Bu Adis punya solusi bagi mereka-mereka yang punya gaya belajar yang berbeda gitu? Iya, jadi saya berpikiran dari awal itu pertama saya membuat modul ajarnya itu juga lebih menarik, kemudian membedakan siswa itu dengan gaya belajar auditori, visual maupun kinestetik untuk menentukan minat mereka, proses pembelajarannya itu seperti apa. Kemudian saya juga ingin menerapkan pendidikan sosial emosional dalam modul ajar saya agar mereka itu bisa menciptakan emosi yang baik dalam proses pembelajaran seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Jadi memunculkan sosial emosional siswa juga ya. Nah, ini kira-kira rencananya Bu Adis mau melakukan itu kapan? Saya lihat ini rencana udah bagus ini. Nah, sekarang untuk eksekusinya biar terlaksana akan Bu Adis lakukan itu mulai kapan? Rencana saya kalau minggu ini pasti belum bisa karena minggu ini saya akan membuat modul ajar terlebih dahulu yang inovatif. Jadi rencana saya mungkin akan saya laksanakan minggu depan seperti itu Pak. Minggu depan ya. Ada nggak siapa yang mungkin Bu Adis libatkan agar dalam penyusunan rencana atau keberhasilan dari rencana Bu Adis itu biar terlaksana? Apakah perlu bantuan dari orang lain gitu ya, mungkin Bu Adis bisa kolaborasi atau bagaimana? Pastinya perlu ya Pak. Yang pertama pastinya dari siswa itu sendiri, kemudian dari guru serumpun dengan saya, kemudian bisa dari rekan sejawat yang lain dan kepala sekolah. Rencana saya seperti itu. Oh, berarti melibatkan teman sejawat kan,
terus kalau dengan guru yang lain sama kepala sekolah ya. Nah ini sekarang agar ketercapaian itu bisa berhasil. Nah kira-kira komitmen Bu Adis seperti apa agar rencana itu bisa secara maksimal? Maksudnya komitmen seperti apa? Jadi komitmen saya akan melaksanakan pembelajaran yang inovatif itu secara kontinu berkelanjutan, tidak hanya dalam sekali waktu saja seperti itu, agar mereka lebih kreatif dan inovatif seperti itu, Pak. Menarik sekali. Jadi Bu Adis yakini bahwa ini akan berhasil jika bersilakan secara kontinu, secara terus-menerus dan berkolaborasi dengan teman sejawat sama sekolah. Nah, saya rasa dari permasalahan Bu Adis itu sudah menemukan titik terang ini. Nah, menurut Bu Adis sudah menemukan solusi nggak dari masalah Bu Adis tadi, bagaimana meningkatkan siswa itu kreatif, inovatif dan jadi semangat setelah ngobrol dengan saya ini? Setelah ngobrol dengan Pak Firman itu saya muncul ide-ide baru bagaimana agar siswa itu bisa lebih inovatif, yaitu dengan memberikan media pembelajaran yang interaktif, kemudian menggali potensi siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang bervariatif, kemudian dalam proses pembelajaran juga saya tidak akan monoton, jadi biar mereka itu senang seperti itu, mungkin bisa dengan memberikan ice breaking di sela-sela pembelajaran biar tidak bosan seperti itu, Pak. Menarik sekali. Ya, saya harap apa yang Bu Adis rencanakan, masalah dari Bu Adis tadi bisa terselesaikan. Ya, tentunya dengan target dari dan komitmen dari yang Bu Adis upayakan dalam rencana tersebut. Saya rasa sudah menemukan titik terang dalam ini apa kemarin Bu Adis. Kira-kira ada lain nggak yang mungkin bisa saya bantu? Mungkin itu saja Pak, sudah cukup karena saya sudah mendapatkan pencerahan setelah berkonsultasi dengan Pak Firman seperti itu. Terima kasih banyak ya Pak Firman. Ya sama-sama, semoga berhasil ya Bu dengan rencana Ibu dan semoga bisa membantu siswa untuk lebih kreatif, inovatif dalam belajar lagi. Amin, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang Bu. Menarik sekali Pak Firman dan Bu Adis. Terima kasih Pak Firman, kegiatan coachingnya berjalan dengan baik. Bu Adis menemukan sebuah kepercayaan diri dan menemukan beberapa nilai-nilai positif yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Untuk Pak Firman dan Bu Adis dalam melakukan coaching tadi, tentunya saya Pak Firman ya sebagai coachnya, ada satu pertanyaan. Apa indikator keberhasilan dari diskusi yang dilakukan tadi? Makasih Pak. Yang pertama saya melihat itu Bu Adis secara mandiri mampu mengidentifikasi masalah dari beliau dan menemukan solusinya secara mandiri. Terus berikutnya beliau juga bisa menetapkan rencana apa yang akan beliau lakukan. Tadi juga disampaikan siapa mungkin yang akan terlibat agar rencana itu berhasil. Dan tentunya yang tidak lanjut dari implementasi tadi. Jadi bagaimana beliau bisa melakukan kolaborasi, diskusi, dan bagaimana bisa mengawal jadi agar rencana beliau itu bisa terlaksana. Dan dari tadi saya lihat beliau juga setelah berdiskusi muncul ide-ide baru bagaimana membuat pembelajaran yang menarik dengan memberikan pembelajaran yang contoh-contoh media pembelajaran yang ada kuis, terus ada Canva dan sebagainya. Di situ kalau saya amati beliau sudah menemukan tidak hanya menemukan solusi tapi menemukan cara alternatif lain agar bisa mengembangkan kemampuan siswanya tadi. Baik Pak Firman, untuk dari saya ya sekarang ya, terima kasih panjenengan tadi sudah mengungkapkan indikator dan sebagainya. Nah sekarang umpan balik dari saya terhadap Pak Firman sebagai coach ya, yang telah melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Adis, yaitu umpan balik yang saya berikan ada dua Pak Firman. Pak Firman tadi selalu merespon dan memberikan perhatian atau fokus penuh dalam
proses sebelum dan sesudah kegiatan coaching. Yang kedua Pak Firman, umpan balik saya terhadap Pak Firman adalah berhasil memberikan stimulus kepada Puji, yaitu Bu Adis, untuk menemukan potensi dari diri si Puji. Nah, itu umpan balik dari saya. Saya kira itu saja Pak Firman. Nanti kita bisa sambung lagi dalam kesempatan yang lain. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Silakan kalau Pak Firman nanti melaksanakan aktivitas atau kalau masih pengen jagong-jagong ya jagong-jagong dengan saya gitu di sini. Ya, terima kasih Pak. Umpan baliknya juga saya rasa bermanfaat sekali buat saya ke depannya. Ya, alhamdulillah dengan melakukan ini kita dapat manfaat Pak dari observasi yang dilakukan oleh Pak Didi. Ya. Terima kasih Pak Firman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.